hal penting yang harus dimiliki seseorang agar seseorang ini sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di bincang-bincang santai ini. Mudah-mudahan pembicaraan kali ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita akan bicara tentang 5 hal penting yang harus dimiliki seseorang agar seseorang ini sukses. 5 hal penting yang harus Anda miliki agar Anda sukses. Yang pertama, benar dalam melihat impian. Fokus dalam melihat impian. Ada beberapa ibu-ibu ke mall untuk mendapatkan barang karena ada diskon. Sesampai di sana, di antara ibu-ibu itu pulang. Mengapa? Karena antriannya begitu banyak. Sedangkan yang satu tetap antri. Pada saat pulang, yang mendapat barang yang diimpikan oleh ibu-ibu hanya 1 orang. Mengapa? Karena 4 orang temannya melihat begitu banyak antrian. Sedangkan yang 1 orang hanya melihat peluang, melihat tujuan, melihat impian. Berarti ada 2 mindset yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, orang yang melihat sebuah peluang, orang yang melihat sebuah tujuan, orang yang melihat sebuah impian. Mereka tahu bahwa di situ ada hambatan. Dia juga tahu bahwa di situ ada kendala. Tapi baginya kendala tidak ada artinya, sebab dia fokus pada impian yang akan diraih. Sedangkan yang lain, dia fokus kepada hambatan, sehingga dia pulang tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan yang satu, dia pulang membawa hasil. Anda termasuk yang di mana? Anda termasuk yang suka melihat hambatan atau suka melihat peluang? Kalau Anda suka melihat peluang, maka Anda akan berhasil. Tapi kalau Anda fokus pada hambatan yang ada di depannya, maka Anda jangan pernah bermimpi untuk berhasil, bermimpi untuk sukses. Sekali lagi, kalau Anda ingin sukses, fokus pada impian. Sekali lagi, kalau Anda ingin sukses, fokus pada impian. Jangan fokus pada hambatan. Hambatan itu bisa diterjang, hambatan itu bisa dilalui. Yang penting keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu yang Anda impikan. Yang kedua, menjadi solusi bukan polusi. Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar bahwa pada abad 18 di Eropa terjadi wabah yang begitu besar, namanya wabah hitam. Wabah itu tidak hanya di Eropa, tetapi juga sampai di Amerika Serikat. Wabah itu dikenal dengan wabah pulper, wabah hitam. Wabah itu menyebabkan seorang ibu yang baru melahirkan 48 jam berikutnya, ibu ini tiba-tiba hitam dan meninggal dunia. Baru 30 tahun berikutnya, ada seorang dokter bernama Oliver Wendell Holmes menyadari bahwa wabah itu sebenarnya terjadi karena kesalahan dokter sendiri. Dia mengatakan kepada temannya bahwa wabah ini bukan dari lingkungan, bahwa ini juga bukan dari
bakteri yang datang dari luar. Wabah ini datang dari kalian semua. Semuanya terperangkap. Kemudian Dr. Oliver itu menyampaikan bahwa bukankah Anda setelah pagi melakukan persalinan, Anda tidak mencuci bersih? Juga Anda tidak melakukan sterilisasi pada peralatan medis yang dilakukan pada sore hari. Sehingga kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan pada sore hari besoknya meninggal dunia, 48 jam berikutnya meninggal dunia. Mengapa? Karena bakteri yang diakibatkan dari tangan Anda dan diakibatkan dari peralatan yang tidak steril. Hadirin pemirsa, apa kesimpulannya? Ternyata masalah itu belum tentu timbul dari eksternal. Bisa saja masalah itu timbul dari internal. Oleh karena itu, jangan menjadi polusi, jadilah solusi. Selalu introspeksi diri kalau terjadi sebuah kegagalan. Selalu cek diri kita kalau terjadi sebuah kegagalan. Barangkali kegagalan itu bukan disebabkan oleh orang lain atau disebabkan dari faktor eksternal, tapi justru disebabkan oleh Anda sendiri. Oleh karena itu, Rasul menyampaikan ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Jadi kalau Anda ingin sukses, mulai dari diri Anda sendiri. Jangan jadi polusi, tapi jadilah solusi. Yang ketiga, perbanyak teman, kurangi musuh. Musuh satu orang akan mengalahkan teman yang 10 orang. Oleh karena itu, hindari konflik dengan orang lain. Kalau Anda, di mana-mana Anda berada, di situ Anda punya musuh. Di tempat yang satu lagi, Anda juga punya orang yang tidak suka sama Anda. Anda selalu berkonflik sama seseorang. Maka bersiap-siaplah untuk gagal. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, perbanyaklah teman atau relasi. Semakin banyak teman Anda, maka semakin kesuksesan mendekati diri Anda. Semakin banyak orang yang mensupport Anda, maka semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak musuh Anda, semakin Anda jauh dari kesuksesan. Oleh karena itu, kalau tidak penting, jangan membuat orang sakit hati. Kalau tidak terlalu urgen, biarkan itu terjadi. Tidak perlu membuat konflik. Lebih baik diam kalau kira-kira tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya kata Nabi, diam itu emas. Kalau kira-kira tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Itu filosofi dari sabda Rasulullah SAW. Sehingga kata-kata kita tidak menyakiti orang lain, tidak membuat kita orang lain tersinggung, perilaku kita tidak membuat orang lain tersinggung. Dengan seperti itu, maka dimanapun Anda berada, di situ Anda punya relasi dan yang banyak dan punya teman yang banyak untuk mensupport kehadiran Anda, kesuksesan Anda. Yang keempat, banyak mendengar, sedikit bicara. Saya ulangi, banyak mendengar, sedikit bicara. Ada sebuah rahasia dari Nelson Mandela, seorang bapak dunia itu. Kenapa disukai di berbagai belahan dunia? Salah satu rahasianya, dia selalu berbicara terakhir. Dia selalu mendengarkan orang lain sebelum berbicara. Dia selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Dia selalu merekam setiap pendapat orang lain. Dia selalu mengapresiasi siapapun yang memberikan pendapat. Baru dia berbicara setelah orang lain menyampaikan pendapatnya. Dan pendapatnya selalu diukur agar orang lain yang berpendapat tidak tersinggung terhadap pendapatnya. Singkatnya, banyak mendengar, sedikit bicara. Kalau Anda bisa seperti itu, maka Anda akan disukai oleh orang banyak.
maka Anda bisa disukai oleh relasi-relasi Anda. Maka kesuksesan sudah berada di depan Anda kalau orang lain sudah support pada diri Anda. Yang kelima, merendah sampai orang lain tidak bisa merendahkan Anda. Merendah sampai orang lain tidak bisa merendahkan Anda. Tidak perlu Anda berpura-pura orang hebat. Tidak perlu Anda berpura-pura orang pintar. Tidak perlu Anda menampakkan bahwa Anda orang yang melebihi masyarakat. Karena itu akan menjerumuskan diri Anda. Anda tidak akan disukai oleh siapapun kalau Anda menampakkan sok lebih hebat, sok lebih kaya, sok lebih pintar, sok lebih dari orang lain. Orang justru suka kepada orang yang merendah. Maka orang tidak bisa merendahkan Anda karena sebelumnya Anda sudah merendah. Seandainya Anda seorang gubernur, kemudian Anda datang dengan naik becak, orang lain yang tidak tahu tidak akan merendahkan Anda. Dan orang lain yang tahu bahwa Anda gubernur juga tidak merendahkan Anda, tapi justru kagum kepada Anda karena Anda menggunakan fasilitas yang sangat sederhana. Anda tiba-tiba jalan menyalami masyarakat yang mestinya Anda yang disalami. Masyarakat menunggu kedatangan Anda berpakaian seperti biasa, orang tidak tahu terhadap kedatangan Anda, tiba-tiba Anda bersalaman, nyalami mereka semua. Lama-lama ketika acara itu dimulai, ternyata yang menyalami mereka semua adalah diri Anda. Apa yang terjadi? Mereka merendahkan Anda? Tidak. Mereka justru kagum terhadap sikap merendah Anda. Kalau Anda sudah bisa seperti itu, yakinlah Anda akan sukses. Yang keenam, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Tidak sedikit orang gagal karena tidak mampu untuk jadi diri sendiri. Tidak mampu untuk bersikap. Sehingga kehadiran Anda tidak pernah menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Kenapa? Kalau orang lain ke sana, Anda ikut ke sana. Kalau Anda ke sini, maka ikut ke sini. Kalau orang lain melakukan sesuatu, Anda juga ikut melakukan sesuatu. Terus yang istimewa pada diri Anda itu apa? Anda dihargai kalau Anda punya sikap. Anda dihargai kalau Anda punya pendirian. Maka orang bisa memilih diri Anda karena Anda bisa menjadi the best, bisa menjadi yang terbaik. Orang terbaik itu orang yang punya pendirian, bukan orang yang ikut-ikutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mampu merubah mindset Anda. Mudah-mudahan 5 hal ini dimiliki Anda sehingga Anda bisa sukses. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.